Ada yang bilang secara umum, Pak, Natal ini ulang tahunnya Tuhan Yesus. Berarti kita yang harus kasih kado, bener gak? Banyak yang ngomong itu. Nah, simpelnya gini, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Dan yang kudus dan yang berkenan. Itu kado. Itulah persembahan yang sejati. Itulah kado yang sejati. Tuhan gak butuh hanya perayaan, saudara. Yang Tuhan butuhin, itu perubahan hidup kita. Amin. Di momentum ini kita harus ngerti. Next. Oh, ini dia. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saudara. Kenapa ada kata setiap orang? Why? Kita harus tahu nih, kenapa Alkitab mencatat setiap orang? Karena gini, kalau berbicara setiap orang, itu adalah free will, kehendak kamu mau atau tidak. Bukan supaya semua orang, enggak. Setiap orang. Supaya apa? Yang percaya gini, supaya setiap orang yang mau berkorban kepadanya tidak binasa. Makanya saudara, Hanukkah itu Bapa dan anak yang tunggal mendedikasikan untuk tujuan dan maksud apa? Penebusan. Makanya kalau kita hidup dan melayani Tuhan, itu kondisi bait Allah ini harus benar. Kondisi bait Allah. Karena apa? Bait Allah tempat bersemayam. Betul? Tubuhmu ialah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam bait. Roh Kudus tinggal di dalam bait. Makanya saudara, kalau kita nggak melayani Tuhan, nggak hidup dengan bait Allah yang benar, bahaya saudara. Ini turun-temurun budaya Natal soalnya, betul nggak? Siapa sih umat Kristen yang nggak merayakan Natal? Semua merayakan Natal. Tapi ini kan jangan sampai mentok menjadi budaya gitu loh saudara. Halo, paham nggak nih? Kalau kita cuma pengertian mentok sampai budaya Kristen, oh yang penting ada makan acara keluarga pak, makan-makan. Kalau cuma sampai situ, nggak ada sacrifice, nilai korban bait suci yang benar, gawat saudara, gawat. Makanya pengertian ini harus dibukakan supaya gini, nih, kalau dia pun berkorban buat dunia, buat umatnya, maka kita juga harus berkorban. Makanya Yesus kan bilang, sekali lagi, kalau kamu ikut aku, sangkal diri dan pikul salib, mati juga harus disalib. Sama. Bukan cuma Yesus doang yang disalib, saudara. Itu perintah loh. Halo. Dan itu setiap orang, berarti chosen, pilihan. Barang siapa yang mau, ya silakan. Betul? Ingat, anak muda dengan PD-nya. Rabi, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, aku tidak membunuh, tidak mencuri, bla 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 bla. Tuhan Yesus cuma bilang gini, sekarang jual hartamu dan ikutlah aku. Mau? Alkitab mencatat malas, maka sedihlah hati anak itu. Tuhan, aku udah merayakan Natal bersama keluarga dengan gereja dan bla bla, aku sudah wah. Tuhan bilang gini, ambil salib, pikul. Mau nggak? Halo? Amin? Kalau cuman, Tuhan, ntar dulu, kalau salib. Loh, Tuhan bilang gini lagi, loh, katanya domba. Nah, ayo, malah dibalik lagi. Lah iya domba. Domba apa kambing nih? Gitu. Kalau domba, ya tujuannya ke sacrifice, ke mesbah. Nggak ada lagi. Bukan soal enak-enak makan di rumput, kamu akan dikorbankan. Kita akan dikorbankan. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan. Yang kudus dan yang berkenan dan yang sempurna. Amin? Oke, yang terakhir saudara. Yohanes 8 ayat 12. Mari kita baca. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 2 Korintus 5 ayat
17, 1, 2, 3. Jadi barang siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat saudara, Yohanes Pembaptis pernah mengatakan ini, aku datang membaptis dengan air, tetapi dia datang membaptis dengan apa? Api Roh Kudus. Kalau ngomongin air masih, tapi kalau ngomongin baptisan Roh Kudus, di dalam ayat lain bilang gini, jikalau hidupmu hidup oleh Roh, baiklah kamu dipimpin oleh Roh. Kalau hidup doang tapi nggak mau dipimpin, berarti ada yang salah, betul? Berarti levelnya masih level orang percaya, bukan orang yang tinggal. Orang percaya itu masih di pelataran. Halo, orang percaya itu masih di pelataran. Tapi kalau orang yang tinggal, dia sampai masuk kepada ruang Maha Kudus, dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya Alkitab mencatat, jadi siapa yang ada di dalam, bukan di luar. Halo, amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, bukan di pelataran Kristus, di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari saudara, biarlah bulan ini menjadi pesan yang dapat memberkati kita semua. Hanukkah dan Natal bukan hanya sebagai budaya, bukan hanya sebagai sebuah peringatan. Amin. Tapi Alkitab mencatat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kamu besok datang ibadah ke manapun, ke perayaan manapun, saudara bilang gini, enggak, yang lain boleh sama, tapi aku harus beda. Amin. Ketika aku menyembah Tuhan, aku menyembah sungguh-sungguh. Bukan cuma perayaan, bukan sekedar level budaya, tapi level di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri saudara.